Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, kita akan mencoba bercerita tentang direct out, yang dimana direct out ini menjadi sebuah fitur penting apabila kita membutuhkan penggabungan antara dua buah mixer. Kemudian juga ada fungsi lainnya jika kita akan melakukan recording multitrack, maka kita juga membutuhkan fasilitas yang bernama direct out ini. Dan bagaimana cara penggunaannya serta apa sebenarnya direct out, mari kita sama-sama kupas tuntas di video ini. Oke bos, kita lanjutkan lagi cerita-cerita kita atau ghibahan kita hari ini. Dan bahan ghibah hari ini adalah direct out. Yang pertama saya mohon maaf karena mungkin saya tidak bisa praktek karena saya tidak memiliki mixer yang notabene mempunyai fasilitas direct out. Tapi saya akan cerita saja dan mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kita bersama tentang fitur atau fungsi dari direct out ini. Yang pertama sekali kita harus melihat sebuah definisinya bahwa direct out, arti dari bahasa Indonesianya direct adalah langsung, kemudian out adalah out ya berarti keluar, artinya keluaran langsung dari sebuah mixer ini. Seperti yang saya sudah bahas pada video-video saya sebelumnya, kalau jenis-jenis output pada sebuah mixer audio itu bermacam-macam. Selain dari main out, kemudian ada juga dari group, kemudian ada juga dari auxiliary, dan ada juga dari rack out. Nah, yang belum saya kupas dari kemarin adalah direct out. Sekarang kita akan cerita masalah direct out. Direct out itu sendiri adalah sebenarnya sebuah kebutuhan ya bos. Kalau seandainya kita memang membutuhkan, ya berarti kita otomatis jika akan membeli sebuah mixer audio harus memikirkan tentang adanya fasilitas direct out itu sendiri. Lalu kenapa juga kita harus butuh direct out? Ya kalau kita tidak butuh ya tidak perlu kita kemudian membeli mixer dengan klasifikasi yang mempunyai fasilitas direct out itu sendiri. Karena otomatis jika kemudian mixer dengan fasilitas yang semakin banyak atau semakin mewah, maka otomatis harganya juga pasti akan menjadi berbeda ketika misalkan kita hanya membeli mixer dengan fasilitas yang biasa-biasa saja begitu ya. Dan untuk mixer GT Lab ini ya kategorinya masih biasa-biasa saja, kecuali kita membelinya mixer GT Lab yang tipenya itu tipe GT Lab yang super. Nah kalau yang super itu biasanya untuk live. Live itu maksudnya live perform ya. Live perform itu semacam pertunjukan orkes atau mungkin pertunjukan hadroh yang sifatnya bersifat konser lah. Seperti pertunjukan besar seperti itu. Nah, kalau seandainya kita dirasa hanya kebutuhannya tidak sampai ke situ, ya dengan seperti ini saja ini sudah cukup. Kemudian kita kembali ke topik bahasan yang masalah direct out itu sendiri. Nah, direct out itu sebenarnya kalau tadi definisinya sudah jelas bahwa direct out adalah jalur langsung. Ya, benar sekali, direct out itu adalah jalur langsung. Jadi ketika input masuk ke mixer ini, kemudian dikeluarkan langsung melalui jalur
direct out, tidak melalui jalur main out atau master out, atau mungkin dari output yang lain. Kemudian direct out itu bersifat individual, bos. Jadi per channel itu memiliki fasilitas direct out sendiri-sendiri. Direct out itu sendiri juga terdiri dari dua macam. Dua macamnya itu begini. Kalau seandainya ada sih ya mixer yang kemudian direct out-nya itu bisa di EQ, dan ada direct out yang tidak bisa di EQ. Tapi secara garis besar bahwa fungsi direct out itu biasanya adalah sinyal mentah. Sinyal mentah yang keluar dari output mixer ini dan dari cabangan inputnya. Semisal saya menggunakan jalur input pada mic 1, maka otomatis di sini akan ada jalur direct out dari mic 1. Tidak bisa kemudian direct out-nya ini cuma satu untuk menampung berbagai macam output dari segala mic yang masuk ini, itu tidak bisa. Namanya juga jalur direct out ya bos ya. Jadi direct out itu akan mengeluarkan satu jalur. Semisal mic 1 berarti ada direct out-nya di sini direct out 1. Mic 2 direct out-nya direct out 2, 3 dan seterusnya sampai sejumlah channel yang ada di mixernya tersebut. Nah, sejatinya fungsi dari direct out itu ada dua macam. Bisa juga untuk koneksi antar mixer, artinya seumpama ini kita gunakan pada mixer panggung ya, di panggung ya. Kita misalkan ini yang GT Lab-nya kita gunakan di panggung. Nah, kemudian jika kemudian di sini ada fasilitas direct out-nya, maka dari direct out itu bisa kita kirimkan ke mixer yang akan kita gunakan untuk mengatur FOH. Artinya keluaran FOH-nya dengan mixer tersendiri, dan di panggung itu juga terdapat mixer tersendiri. Itu manfaat dari direct out yang pertama. Jadi sudah mudeng ya bos ya. Ada gambaran lah, paling tidak ada gambaran. Jadi dari mixer satu ke mixer lainnya itu bisa mengambil sumber suaranya itu dari direct out. Nah, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang keduanya ini adalah direct out bisa kita gunakan sebagai sarana untuk recording multitrack. Nah, kenapa bisa digunakan untuk multitrack recording? Karena sudah jelas bos, fungsi dari direct out itu sendiri itu mengeluarkan sinyal per channel. Jadi jika kita akan melakukan recording dengan multitrack, kita sudah mendapat sebuah manfaat atau fungsi dari direct out itu, karena direct out itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal per channelnya itu sesuai dengan apa yang menjadi inputannya. Semisal begini ya, saya beri contoh. Pada input 1 kita gunakan untuk mic vokal artis, yang kedua juga vokal artis. Nah, kemudian yang ketiganya ini misalnya keyboard, kemudian satunya lagi ini keyboard, dan satunya lagi misalnya ini bass gitar. Nah, pada inputan-inputan ini, ketika kita memiliki mixer dengan fasilitas direct out tersebut, maka ini otomatis akan terdapat fasilitas direct out-nya. Nah, dari direct out itulah kemudian kita bisa mendapatkan individual audio. Semacam tadi dari artisnya, misalkan dua artisnya ini, kita bisa buat dengan ini satu track, ini satu track. Kemudian di sini untuk keyboardnya misalkan 2, kita bisa bikin ini satu track, dan ini seumpama tadi gitar bass kita bisa gunakan juga dengan jalur satu track. Nah, bahasan rekaman multitracknya nanti kita bahas insya Allah ya di lain waktu. Tapi yang jelas bagaimana cara merekam dengan multitrack itu ya
jelas kita membutuhkan sebuah sarana yang disebut dengan direct out itu tadi pada sebuah mixer. Nah, kalau seandainya kita tidak punya direct out, bagaimana kita bisa merekam dengan multitrack? Tentu saja tidak bisa, bos. Karena apa? Pada misalkan kita mengambil output dari out recording yang terdapat pada sebuah mixer ini, otomatis out recording itu sama outputnya dengan master out. Jadi ketika master out-nya kita keluarkan, maka di situ sudah otomatis tercampur antara singer, maksudnya artis tadi yang dua, kemudian dengan keyboard dan dengan gitar bass ini sudah nyampur, nggak bisa dipisah-pisah gitu ya bos ya. Tapi kalau dengan direct out itu tadi, karena direct out adalah keluarnya satu jalur, maka otomatis kita bisa mengambil, misalkan kita pengennya ngambil dari artisnya saja nih, dua vokalnya ini mau kita take voice, bisa saja ngambil dari ininya saja tanpa kita menambahkan kemudian keyboardnya, tanpa kita menambahkan bass gitarnya, itu bisa saja bos. Nah kemudian jika kita kemungkinan akan membuat sebuah file karaoke, seumpamanya file karaoke begitu ya, atau file multitrack lah, yang kadang-kadang teman-teman cari file multitrack kayak di video saya yang mixing dangdut yang ini pakai file multitrack. Jadi lebih enak banget bos kalau multitrack itu bisa, berarti per channel itu sudah keluar sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mengambil salah satu atau salah semua itu dari voice atau katakan dari input yang masuk ke mixer tersebut. Katakan seperti tadi, misalkan kita mau bikin -1 atau karaoke lah yang lebih populer namanya karaoke ya. Kita bisa menggunakan fasilitas direct out ini yang kemudian kita tidak memasukkan unsur dari vokal artisnya. Jadi nanti yang keluar begitu ke tracknya itu yang keluar hanya file musiknya saja, itu bisa banget bos. Ya, tapi kita kembali pada sebuah harga yang ditawarkan. Tentunya jika sebuah mixer dengan fasilitas yang seperti itu pastinya juga harganya tidak murah bos. Nah, kemudian yang kedua juga, fasilitas itu lebih sering digunakan untuk live. Jadi perform yang kira-kira konser lah, sejenis konser seperti itu. Ya untuk kebutuhan misalkan hanya sekedar hadroh tapi di kampung gitu ya, kayak misalkan hanya sekedar untuk jenangan, terus untuk cari rawon ya, sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banget, bahkan boleh dibilang tidak butuh. Karena apa? Karena kita juga jarang sekali untuk menggunakan fungsi dari direct out itu sendiri. Kemudian saya menambahkan lagi bahwa direct out juga pada sebuah mixer terdiri dari dua macam, yang tadi di depan sudah saya kupas sedikit. Direct out itu ada yang bisa pre-EQ dan ada yang bisa post-EQ. Pre-EQ bagaimana? Pre-EQ adalah jalur mentah bos. Jalur mentah artinya dari inputnya itu langsung kebuang ya. Jadi semisal kita memasukkan input nih, katakan satu input ini, nah ini akan dikeluarkan langsung dari jumperannya lah. Cara kita yang lebih mudah untuk cerita itu namanya jumperannya. Tapi di dalamnya tentunya sudah terdapat preamp yang kemudian bisa membagi dua antara input yang larinya ke feeder, kemudian input yang larinya ke direct out itu sendiri. Jadi perlu dipahami ya bos ya. Dan tentunya jelas bukan mixer yang murah bos, bukan mixer yang sejuta umat yang fasilitasnya selengkap itu. Jadi selain dari EQ untuk selain dari pre and post untuk auxiliary, pre and post pada direct out juga disediakan. Artinya bisa jadi yang keluar itu hanya polos saja melalui jalur pre-EQ,
Ada juga yang keluar melalui jalur post EQ. Jadi keluarnya itu tadi yang ke direct out sudah masuk pada ekualisasi mixernya. Jadi seperti itu ya bos ya. Ini sekedar gambaran dan sekedar penambah wawasan saja. Dan jika teman-teman senang untuk mendapatkan ilmu, tentunya ini adalah ilmu yang paling bagus yang bisa didapatkan oleh operator sound tentunya. Kemudian, port yang digunakan pada jalur direct out itu bisa terdiri dari dua macam. Sedangkan yang umum terdapat pada sebuah mixer yang ada fasilitas direct out-nya, itu portnya menggunakan port Akai atau konektor Akai. Konektor yang jack tusuk ya, jack tusuk. Tapi jangan salah bos. Jack tusuknya yang digunakan pada port direct out ini dengan fasilitas atau dengan sistem balan bos. Jadi wajib memiliki 3 ring ya, tip, ring, dan sleeve, atau ada 3 cincin pada cincinnya ada 2, yang hitam-hitam ada 2, tapi yang jelas jalurnya itu harus ada 3, tip, ring, and sleeve. Jangan pakai jack mono ya bos ya, atau jack TS, hanya tip dan sleeve-nya saja, ringnya tidak masuk. Jadi ini adalah sebuah ilmu juga buat teman-teman, bahwa nanti jika ada pertanyaan, Mas itu direct out jacknya pakai jack apa, terus balan atau unbalan, saya jawab di sini jacknya pakai jack balan ya, jack yang isi 3, tapi bentuknya biasanya yang sering terjadi, yang sering ada di mixer-mixer live seperti itu konektornya menggunakan konektor Akai atau konektor TRS. Jadi konektornya itu ada 3 ya bos ya, tip, ring, and sleeve. Saya ada contohnya nggak ya di sini? Ya, kebetulan ini ada contohnya. Ya, ini contoh untuk nyambung insert. Dan ini contohnya seperti ini, bos. Ya, seperti itu, bos. Jadi, jacknya menggunakan jack yang isi 3, tidak boleh jack yang isi 2. Oke, begitu saja, bos. Kira-kira apa yang bisa saya jabarkan tentang direct out yang terdapat pada sebuah mixer audio. Saya sudah jabarkan tentang fungsinya, kemudian penjabaran tentang definisi dari direct out, dan juga saya sudah jabarkan tentang kegunaannya. Semoga bermanfaat bos apa yang saya sampaikan hari ini, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.